Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI meminta agar industri perbankan nasional memberi perhatian lebih kepada sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Karena sektor UMKM banyak menyedot tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini, Komisi 11 DPR RI menemukan data bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah populasi UMKM yang terbesar di Indonesia. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Tengah mengalami peningkatan sekitar 13,06% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jika pada tahun 2006, jumlah UMKM di Jawa Tengah hanya berkisar 3,69 juta. Maka pada tahun 2017 jumlahnya meningkat mencapai 4,17 juta. Demi usai rapat dengan pendapat tim Komisi 11 dengan Bank Indonesia, OJK, dan jajaran industri perbankan Jawa Tengah baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, sektor UMKM belum mendapatkan perhatian serius kalangan perbankan, khususnya dalam pembiayaan pengembangan usaha mereka. Net interest margin, selisih antara bunga pinjaman dengan simpanan, itu ditekan, dan itu hanya bisa dimungkinkan kalau sektor perbankan bisa lebih efisien lagi, sehingga tingkat bunga yang harus dibayar oleh dunia usaha bisa lebih rendah. Hendrawan juga mendorong industri perbankan Jawa Tengah terus meningkatkan kinerjanya agar pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah khususnya terus meningkat. Kita ingin menggenjot KUR, tapi kalau KUR digenjot, ya maka ruang gerak bank-bank pasar itu merasa terkurangi. Anggota Komisi 11 DPR RI Fatan mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki akses kepada perbankan atau belum bankable. Hal ini tentu perlu pembinaan dan sosialisasi yang intens dari kalangan perbankan maupun pemerintah daerah. Masih banyak UKM yang merasakan tidak punya akses ke perbankan, apalagi ada sedikit pembukuan yang rumit, kemudian agunan yang berbelit dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini menjadi tantangan kita supaya mitra kita berkontribusi dengan kita sebaik-baik gitu. Dari Provinsi Jawa Tengah, Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya terkait banyaknya masalah pertanahan yang terjadi di Provinsi Papua Barat. DPR RI mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan sertifikasi tanah kepada masyarakat yang telah tinggal di suatu kawasan selama lebih dari 20 tahun. Temui saat kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Manokwari, Provinsi Papua Barat baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyayangkan masih banyaknya masyarakat di Papua Barat yang belum mendapatkan sertifikat tanah meski telah tinggal di suatu kawasan selama 20 hingga 30 tahun. Endro menilai Badan Pertanahan Nasional bersikap ambivalen atau tidak tegas dalam mengurus masalah sertifikasi tanah di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah pusat menganggap ada kontradiksi antara Undang-Undang Agraria tahun 1967 dengan Undang-Undang Kehutanan. Harusnya namanya Menteri Agraria Tata Ruang itu landasannya, keputusannya itu adalah Undang-Undang Agraria 67. Itu aja. Masalah itu berkonflik dengan masalah Undang-Undang Kehutanan yang tahun 2000-an. Itu urusan pemerintah dengan pemerintah lah itulah. PT UN silahkan, tapi rakyat yang dirugikan. Ada di kawasan hutan, di sini di Papua juga ada, di Lampung juga ada. Dia sudah menghuni turun-temurun sebelum Republik ini berdiri atau setelah tahun 60-an itu sudah ada sampai 30-an tahun lebih. Anggota Komisi 2 DPR RI Jimmy Demianus Iji berpendapat persoalan tata guna tanah maupun pengaturan kawasan hutan dan konservasi sebaiknya didelegasikan kepada Pemda setempat untuk mempercepat proses birokrasi. Pasalnya, sampai saat ini kebanyakan orang asli Papua banyak yang tinggal di kawasan hutan, sementara pengaturan kawasan tersebut masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Nah, sampai hari ini memang untuk tata guna tanah seperti HGU maupun HGB dan hak milik itu sudah didesentralisasikan menjadi kewenangan gubernur. Tapi di sisi lain, kawasan hutan seperti hutan lindung, hutan yang dapat dikonversikan, ya, hutan produksi itu masih menjadi domainnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Dari Manokwari, Provinsi Papua Barat, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen.
melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 7 DPR RI yang mendukung program pembangunan dan pemerataan jaringan gas untuk rumah tangga atau Jargas di daerah-daerah yang sedang dijalankan perusahaan gas negara. Komisi 7 meminta pemerintah untuk ikut serta merealisasikan program ini melalui kebijakan anggaran. Usai melihat langsung beberapa instalasi jaringan gas untuk rumah tangga atau Jargas di kota Cirebon, Jawa Barat baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hairon menyatakan dukungannya terhadap program Jargas yang ditugaskan kepada PT PGN. Dengan memanfaatkan sumur-sumur tua, Jargas kini bisa dinikmati langsung oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Herman Hairon juga meminta pemerintah untuk memberikan bantuan anggaran yang memadai. Solusi untuk bisa mengurangi terhadap ketergantungan LPG, apalagi LPG yang 3 kg subsidi, tentu dengan jaringan langsung. Bagaimana juga gasnya bisa lebih murah dan aman, dan masyarakat saya tanya selama 3 tahun pun belum pernah kemudian mereka kesulitan. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Basso mengatakan, seharusnya hingga tahun 2019 sudah dibangun 1,1 juta sambungan rumah, tetapi karena kemampuan fiskal negara yang terbatas, maka saat ini baru mampu dibangun sekitar 77.000 sambungan rumah di 16 kabupaten kota. Kita lagi dorong juga peraturan Presiden tentang jaringan gas kota. Apa itu substansi di dalam? Paling mendasar adalah bahwa teman-teman korporasi ketika dia mengembangkan ini untuk ke industri bisa dimanfaatkan juga di main pipe yang kita bangun. Tetapi kalau dia bangun untuk sekolah, masjid, gereja dan pesantren, ya tetap tarif seperti rumah tangga dan usaha kecil. Direktur Utama PT PGN Persero, Joby Triananda Hasim mengatakan, kelebihan dari Jargas adalah lebih murah, aman, dan tidak perlu mengalami hilangnya gas di pasaran. Sudah 10 tahun terakhir harga gas untuk rumah tangga tidak pernah mengalami perubahan. Dibandingkan dengan LPG 3 kilo maupun 12 kilo harganya sangat jauh, sehingga mudah-mudahan dengan adanya perbaikan keekonomian dari harga jual bisa menutupi perbedaan harga dan kegiatan operasi kita. Dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.